Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Hubungan Tingkat Stres Masyarakat Surabaya berdasarkan profesi dan jenis kelamin di masa pandemi COVID-19. Dengan anggota kami sebagai berikut. Dwi Kartini, NIM 08, Fitri Laila Ramadhani dengan NIM 010, Melin Dwi Safitri dengan NIM 019, dan Rita Susanti dengan NIM 040. Selanjutnya akan dijelaskan bab 1 yaitu pendahuluan yang terdiri dari 4 subbab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Selanjutnya, pada latar belakang ada 5 poin yang menjadi inti dari latar belakang kami dan akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu Presiden Jokowi mengumumkan kasus pertama virus corona pada 2 Maret lalu. Dengan tujuan meminimalisir penyebaran virus corona tersebut, Presiden Jokowi memberikan imbauan kepada masyarakat untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Salah satunya menciptakan sistem bekerja dari rumah. Oleh karena itu, bekerja dari rumah atau yang biasa kita kenal dengan istilah work from home yang disingkat WFH diterapkan oleh berbagai instansi dan perusahaan sebagai tindak lanjut atas imbauan yang diberikan oleh Presiden. Kemudian poin yang kedua yaitu WFH menjadi menarik bagi para pekerja karena waktu yang diberikan lebih fleksibel. Selain itu, selalu berada di rumah membuat pekerja seolah-olah akan lebih mudah beristirahat ketika lelah melanda. Bekerja tanpa pergi ke kantor dianggap membantu keseimbangan kehidupan kerja para karyawan tanpa meninggalkan tanggung jawab pekerjaan. Dilansir dari The Balance, terdapat berbagai pro dan kontra dari WFH ini. Sisi positif dari WFH antara lain adalah waktu bekerja yang lebih fleksibel, hemat biaya, dapat meningkatkan keseimbangan kehidupan kerja dan pribadi, serta kemampuan untuk mengendalikan tingkat stres. Sedangkan sisi negatifnya adalah tingkat disiplin diri yang lebih tinggi, kecenderungan waktu yang terforsir untuk bekerja, serta kehilangan ruang untuk beristirahat. Kemudian poin yang ketiga yaitu dampak positif tersebut bertolak belakang dengan hasil studi dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia atau yang disingkat PDSKJI. Hasil surveinya menunjukkan bahwa dari 1.522 responden, sebanyak 63% mengalami cemas dan depresi akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Meskipun tidak disebutkan dengan jelas dari profesi dan kalangan manakah responden tersebut, namun tetap dapat dijadikan landasan bahwa tingkat stres dan kecemasan di kalangan masyarakat meningkat di masa pandemi ini. Selain itu, yang paling membahayakan adalah stres dan kecemasan akibat pandemi ini akan bertahan lama. Kelompok spesialis kesehatan masyarakat di Inggris memperingatkan bahwa dampak pandemi terhadap kesehatan mental kemungkinan akan bertahan lebih lama daripada dampak kesehatan fisik. Hal ini didasarkan pada keadaan saat wabah SARS melanda tahun 2003 silam. Next. Untuk poin keempat yaitu sebuah studi menyatakan bahwa WFH selama masa pandemi membuat pekerja lebih lama bekerja, sekitar 1 jam ekstra per hari. Ini disebabkan selama WFH, para pekerja menerima lebih banyak email dan menghadiri lebih banyak rapat dibanding saat bekerja di kantor. Selain itu, riset dari Microsoft dan Tech Republic Premium menunjukkan bahwa perusahaan maupun karyawan seringkali lupa waktu karena terbiasa bekerja di rumah. Bahkan panggilan dari atasan seringkali hingga larut malam karena perusahaan tidak membuat batas-batas komunikasi di luar jam kerja. Hal inilah yang menyebabkan kondisi stres saat bekerja di masa pandemi COVID-19. Kemudian poin yang kelima yaitu fenomena-fenomena yang disebutkan tadi ditemukan di kota-kota besar yang menuntut kecepatan dan produktivitas. Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia, setiap harinya dipenuhi dengan kecepatan dan produktivitas. Setiap orang berlomba-lomba bekerja cepat dan produktif, sehingga tidak menutup kemungkinan gejala stres pun sering ditemukan di kota-kota besar. Apalagi dengan fakta jumlah positif COVID-19 di Surabaya
menembus 16.000 orang, tertinggi di Jawa Timur. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dilakukan analisis terhadap tingkat stres masyarakat Surabaya berdasarkan profesi dan jenis kelamin selama masa pandemi COVID-19. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitri Laila. Kepada Fitri Laila dipersilahkan. Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut. Poin pertama, bagaimana hubungan tingkat stres dengan jenis profesi masyarakat Surabaya selama masa pandemi COVID-19. Poin kedua, bagaimana hubungan tingkat stres dan jenis kelamin masyarakat Surabaya selama masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, terdapat tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis hubungan tingkat stres dengan jenis profesi masyarakat Surabaya selama masa pandemi COVID-19. Yang kedua, untuk menganalisis hubungan tingkat stres dengan jenis kelamin masyarakat Surabaya selama masa pandemi COVID-19. Manfaat penelitian bagi mahasiswa untuk memberikan gambaran mengenai tingkat stres masyarakat Surabaya berdasarkan profesi di masa pandemi COVID-19. Bagi dokter dan psikolog, memberi masukan dalam mempertimbangkan pengelolaan tingkat stres pada masyarakat Surabaya. Bagi masyarakat sendiri, menambah pengetahuan dan sebagai tambahan informasi mengenai metode statistika dan penerapannya dalam bidang medis. Selanjutnya adalah bab 2 tinjauan pustaka. Bab ini terdiri dari 5 subbab, yaitu COVID-19, stres, uji validitas data, kemudian next adalah uji reliabilitas data dan tabel kontingensi. Bab ini akan dijelaskan oleh Dwi Kartini dan Melin. Kepada Dwi Kartini dan Melin dipersilahkan. Tinjauan pustaka yang pertama yaitu COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus jenis SARS-CoV-2. Virus ini menyebar melalui tetesan atau percikan ludah atau droplet dan hidung atau mulut yang tidak sengaja dikeluarkan oleh penderita COVID-19 saat sedang batuk, bersin, dan berbicara. Percikan ini dapat menempel pada benda dan permukaan lainnya seperti meja, gagang pintu, atau benda dengan pegangan tangan pada fasilitas umum. Menurut WHO, wabah virus corona telah ditetapkan sebagai pandemi. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar di sebagian besar wilayah di dunia, termasuk Indonesia. Hal tersebut membuat beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona. Salah satu kebijakan dalam penanganan kasus ini yaitu pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Indonesia untuk menekankan pencegahan penyebaran virus ini. Tinjauan pustaka yang kedua yaitu stres. Di sini akan dibahas beberapa poin. Yang pertama yaitu pengertian stres. Pengertian stres sendiri itu ada 3 pendapat. Yang pertama, menurut Robert S. Feldman, stres adalah suatu proses yang menilai suatu peristiwa sebagai sesuatu yang mengancam, menantang, ataupun membahayakan, dan individu merespon peristiwa itu pada level fisiologis, emosional, kognitif, dan perilaku. Sedangkan untuk pendapat yang kedua yaitu menurut Barcelli M. dan kawan-kawan pada tahun 2017, mereka berpendapat bahwa stres adalah tekanan yang terjadi akibat ketidaksesuaian antara situasi yang diinginkan dengan harapan, di mana terdapat kesenjangan antara tuntutan lingkungan dengan kemampuan individu untuk memenuhinya, yang dinilai potensial membahayakan, mengancam, mengganggu, dan tidak terkendali, atau dengan bahasa lain, stres adalah melebihi kemampuan individu untuk melakukan coping. Sedangkan menurut Rohmatul Aziza dan kawan-kawan pada tahun 2016, stres adalah respon fisiologis dan psikologis dari tubuh terhadap rangsangan emosional yang dipengaruhi baik oleh lingkungan maupun penampilan dalam kehidupan seseorang. Poin selanjutnya adalah faktor penyebab stres. Penyebab munculnya stres dalam bahasa ilmu jiwa disebut dengan istilah stresor. Secara umum, stresor dapat berupa faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal penyebab munculnya stres adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Faktor internal dapat berupa kualitas akhlak atau kepribadian dan kondisi emosi seseorang, perilaku, kebiasaan, dan lain-lain.
Sedangkan faktor eksternal berupa faktor alam, lingkungan masyarakat, keluarga, dan lain-lain. Next. Poin selanjutnya yaitu tingkat stres. Dikutip dari Azizah R. dan Hartanti RD pada tahun 2016, tingkat stres menurut Potter and Perry pada tahun 1989 dibagi menjadi 3 kategori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama stres normal, kemudian stres sedang, dan yang terakhir stres berat. Baik, poin selanjutnya membahas mengenai instrumen penilaian tingkat stres. Instrumen penilaian tingkat stres ini mengacu pada kuesioner Depression Anxiety Stress Scale number 42 atau DAS-42 yang merupakan instrumen yang digunakan oleh Lovie Bond pada tahun 1995 untuk mengetahui tingkat depresi, kecemasan, dan stres yang berjumlah 42 pertanyaan. Tes ini merupakan tes standar yang sudah diterima secara internasional. Penilaian DAS ini adalah dengan memberikan skor, yaitu skor 1 untuk setiap pertanyaan yang tidak ada atau tidak pernah dialami, skor 2 untuk setiap pertanyaan yang kadang-kadang dialami, skor 3 untuk setiap pertanyaan yang sering dialami, dan untuk skor 4 untuk setiap pertanyaan yang hampir setiap saat atau selalu dialami. Norma DAS 42 ini terdiri dari 5 golongan, yaitu stres normal, stres ringan, stres sedang, stres berat, dan stres yang sangat berat. Kemudian subbab selanjutnya menjelaskan mengenai uji validitas data. Menurut Ghazali tahun 2009 menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pada uji validitas, komponen pertanyaan kuesioner dianalisis dengan menggunakan uji korelasi Spearman, karena skala data yang digunakan adalah skala ordinal. Pengujian dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor item setiap butir pertanyaan dengan skor total. Selanjutnya, interpretasi dari koefisien korelasi yang dihasilkan. Apabila korelasi setiap faktor tersebut memiliki nilai p-value kurang dari alfa, maka dapat dikatakan bahwa butir pertanyaan kuesioner sudah valid. Menurut Mardianto tahun 2019. Selanjutnya mengenai reliabilitas data, menurut Ghazali tahun 2009 menyatakan bahwa reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari peubah atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Salah satu cara mengukur reliabilitas dari butir kuesioner adalah dengan menggunakan nilai Cronbach's alpha. Menurut Mardianto tahun 2019. Sedangkan kategori reliabilitas terhadap nilai Cronbach's alpha adalah sebagai berikut. Untuk kategori sangat tinggi dengan rentang skor dari 0,8 sampai 1,0. Untuk kategori tinggi dengan rentang skor 0,6 sampai 0,8. Untuk kategori cukup dengan rentang skor 0,4 sampai 0,6, untuk kategori rendah dengan rentang skor 0,2 sampai 0,4, dan untuk kategori sangat rendah dengan rentang skor 0,0 sampai 0,2. Selanjutnya membahas mengenai tabel kontingensi. Tabel kontingensi merupakan data yang terdiri atas 2 faktor atau 2 variabel, yaitu faktor yang satu terdiri atas B kategori dan lainnya terdiri atas K kategori. Dapat dibuat daftar kontingensi berukuran B kali K dengan B menyatakan baris dan K menyatakan kolom. Untuk tabel kontingensinya dapat dilihat pada tampilan layar berikut. Untuk menguji hipotesis, independensi atau kebebasan dari 2 variabel berkategori yang data hasil pengamatannya dicatat dalam tabel kontingensi 2 dimensi B kali K. Hipotesis yang digunakan adalah H0, merupakan kedua variabel saling bebas atau independen, sedangkan hipotesis alternatifnya yaitu kedua variabel tidak saling bebas atau dependen. Sedangkan statistik uji yang digunakan adalah statistik uji chi-square dengan rumus berikut yang ada pada tampilan layar. Dengan NIJ merupakan frekuensi observasi pada baris ke I dan kolom ke J.
Dan EIJ merupakan frekuensi ekspektasi atau harapan pada baris ke I dan kolom ke J. Untuk EIJ sendiri dapat dirumuskan yaitu NI dot dikali N dot J yang dibagi dengan N dot dot. Untuk daerah kritisnya tolak H0 apabila nilai statistik uji chi-square lebih besar dari nilai chi-square alfa dengan derajat bebas free. Selanjutnya adalah bab 3, metode penelitian. Pada bab ini terdiri dari 5 subbab, yaitu jenis penelitian, rancangan penelitian, variabel penelitian, pendekatan penelitian, dan analisis data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitri Laila. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif sendiri merupakan pengumpulan dari sampel tentang distribusi karakteristik responden serta gambaran tingkat stres masyarakat Surabaya berdasarkan profesi dan jenis kelamin di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, rancangan penelitian. Penelitian akan dilaksanakan pada akhir bulan November sampai Desember 2020 dengan rancangan kegiatan sebagai berikut. Pada minggu keempat bulan November, dilaksanakan studi pustaka pendahuluan bab 1 dan penyebaran kuesioner yang dilaksanakan sampai minggu kedua bulan Desember. Dilanjut pada minggu pertama bulan Desember, yaitu tinjauan pustaka dan metode penelitian. Kemudian pada minggu kedua bulan Desember, kami melakukan kegiatan analisis dan pembahasan. Dan terakhir pada minggu kedua sampai minggu ketiga bulan Desember, melakukan tahap finishing. Selanjutnya, tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di rumah masing-masing. Penelitian dilaksanakan secara daring menggunakan beberapa media koordinasi meeting online, seperti WhatsApp dan Zoom Meeting, untuk mencari, membahas, dan menganalisis sumber data yang digunakan selama penelitian, serta menggunakan Google Form untuk media kuesioner. Selanjutnya adalah variabel penelitian. Terdapat 2 variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen kan juga variabel bebas. Penelitian ini tingkat stres masyarakat Surabaya pada masa pandemi COVID-19. Sedangkan variabel dependennya disebut juga variabel terikat. Dalam penelitian ini adalah jenis kelamin dan jenis profesi masyarakat Surabaya. Next. Selanjutnya adalah pendekatan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode survei. Survei yang dilakukan adalah dengan pengisian kuesioner menggunakan media Google Form. Selanjutnya yaitu analisis data. Pada penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan cara manual dan juga bantuan software SPSS dan Minitab. Langkah-langkah yang dilakukan yang pertama adalah pengumpulan data, yaitu melalui pengisian kuesioner dengan media Google Form. Lalu langkah yang kedua adalah reduksi data. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya, serta mencari data tambahan jika diperlukan. Kemudian, langkah selanjutnya adalah menggunakan analisis univariat dan tabel kontingensi B kali A untuk menganalisis data. Next. Analisis univariat digunakan untuk mendeskripsikan masing-masing variabel yang diteliti. Sedangkan tabel kontingensi B kali K digunakan untuk menguji kebebasan antara variabel baris dan kolom pada tabel kontingensi 2 dimensi. Tabel kontingensi B kali K pada penelitian ini diterapkan pada 2 jenis data, yaitu yang pertama adalah tingkat stres dan jenis profesi, dan yang kedua adalah tingkat stres dan jenis kelamin.
dengan subjek yang sama, yaitu masyarakat Surabaya. Next, selanjutnya adalah bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Bab ini terdiri dari 4 subbab, yaitu uji validitas data, uji reliabilitas data, statistika deskriptif, dan tabel kontingensi. Bab ini akan dijelaskan oleh Dwi Kartini dan Melin. Kepada Dwi Kartini dan Melin dipersilahkan. Baik, langkah pertama sebelum menganalisis data yaitu menguji validitas kuesioner penelitian. Berdasarkan hasil analisis di samping, dapat dilihat bahwa seluruh butir pertanyaan memiliki nilai p-value sebesar 0,000, yang artinya kurang dari alfa sebesar 0,05, maka dapat diartikan semua butir pertanyaan tersebut telah valid dan mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Selanjutnya, menguji reliabilitas kuesioner. Berikut adalah hasil pengujian reliabilitas yang digunakan dengan menggunakan software SPSS. Di bawah ini, untuk tabel reliabilitas statistiknya dapat dilihat pada tampilan layar berikut. Hasil Cronbach's alpha yang diperoleh adalah sebesar 0,907, yang artinya berada pada rentang 0,8 sampai 1,0, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pertanyaan pada penelitian ini memiliki reliabilitas yang sangat tinggi. Kemudian kami juga menyajikan statistika deskriptif pada penelitian ini. Untuk persentase responden menurut tempat tinggal, berdasarkan diagram tersebut, diketahui jumlah persentase responden menurut daerah tempat tinggal yaitu sebesar 29%, responden tinggal di Surabaya Timur, 13% responden bertempat tinggal di Surabaya Barat, 14% responden bertempat tinggal di Surabaya Pusat, 21 responden bertempat tinggal di Surabaya Selatan, dan responden yang bertempat tinggal di Surabaya Utara sebanyak 23%. Sedangkan persentase responden menurut status perkawinan, sebanyak 47% responden berstatus belum menikah dan 53% lainnya memiliki status sudah menikah. Sedangkan persentase responden menurut jenis kelamin, penelitian ini menganalisis sebanyak 127 responden yang mayoritas berjenis kelamin perempuan atau sebesar 71%, dan 37 responden sisanya berjenis kelamin laki-laki atau sebanyak 29%. Next. Untuk persentase responden menurut usia, berdasarkan karakteristik usia responden, diperoleh persentase responden berdasarkan kelompok usia mayoritas berusia 26 sampai 30 tahun dengan persentase sebesar 38%. Sedangkan persentase responden menurut jenis pekerjaan, diagram tersebut menunjukkan persentase responden berdasarkan jenis pekerjaan atau profesi, dengan mayoritas responden berprofesi sebagai karyawan atau buruh sebanyak 26 orang, sedangkan persentase paling kecil adalah responden yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan, yaitu 16%, atau sebanyak 20 responden. Next. Kami juga menyajikan persentase responden yang menerapkan work from home atau WFH. Sebesar 57% responden mengikuti penerapan WFH atau sebanyak 72 responden, sedangkan 43% sisanya tidak dapat melakukan WFH atau berjumlah 55 responden. Sedangkan persentase untuk durasi WFH perharinya, sebanyak 63 responden telah menerapkan WFH dengan durasi yang berbeda-beda. Di antaranya 16 responden dengan durasi kurang dari 5 jam per hari, 37 responden dengan durasi 5-8 jam per hari, dan responden dengan durasi lebih dari 8 jam per hari. Dan dengan jumlah 10 responden. Untuk selanjutnya itu analisis tabel kontingensi B-K. Di sini kita menggunakan dua tabel kontingensi. Yang pertama yaitu antara
stres dengan pekerjaan, di mana tabel kontingensinya bisa dilihat pada tampilan PPT berikut dengan jumlah respondennya sebesar 127. Untuk menyelesaikan analisis tabel kontingensi, hal pertama yang kita butuhkan yaitu menyusun hipotesisnya, di mana H0-nya adalah tidak terdapat hubungan antara tingkat stres dengan jenis profesi masyarakat Surabaya pada masa pandemi COVID-19. Sedangkan hipotesis alternatifnya adalah terdapat hubungan antara tingkat stres dengan jenis profesi masyarakat Surabaya pada masa pandemi COVID-19. Kemudian kita tentukan daerah kritisnya, di mana H0 akan kita tolak jika chi-square hitungnya lebih besar dari chi-square alfa dengan derajat bebas I-1 dikali J-1. Diperoleh bahwa akan menolak H0 jika chi-square hitung lebih dari 15,507. Next. Untuk perhitungannya, kita di sini menggunakan manual, kemudian menggunakan software SPSS, dan menggunakan Minitab. Nah, untuk perhitungan manualnya, kita membutuhkan frekuensi harapan, di mana frekuensi harapannya bisa diperoleh dari rumus EIJ sama dengan NI dot dikali N dot J per N dot dot. Nah, diperoleh frekuensi harapan yang disajikan pada tabel yang ada di PPT yang ditujukan dengan angka yang berada di dalam kurung. Next. Dari angka-angka tadi kita masukkan pada rumus chi-square, di mana chi-square sama dengan double sigma I sama dengan 1 sampai B, J sama dengan 1 sampai K, OIJ min EIJ kuadrat per EIJ, di mana OIJ adalah frekuensi dan EIJ adalah frekuensi harapan. Jadi diperoleh nilai chi-square-nya sama dengan 5,35. Lalu dengan menggunakan software SPSS, diperoleh persen chi-square-nya sebesar 5,35 atau 5,344, dan signifikansinya sebesar 0,72. Next. Kemudian dengan menggunakan software Minitab, diperoleh persen chi-square-nya sebesar 5,344 dan p-value-nya sebesar 0,723. Jadi baik dengan menggunakan perhitungan manual, software SPSS maupun Minitab, hasilnya sama, yaitu chi-square hitungnya sebesar 5,344 dan p-value-nya sebesar 0,72. Keputusannya, karena nilai chi-square hitung sama dengan 3,344 itu lebih kecil dari 15,507, maka itu artinya berada di luar daerah kritis. Dan nilai p-value-nya tadi 0,72 itu lebih besar dari alfa yang kita gunakan, yaitu yang besarnya 0,05. Sehingga dapat diputuskan bahwa kita tidak cukup bukti untuk menolak H0. Kesimpulannya, tidak terdapat hubungan antara tingkat stres dengan jenis profesi masyarakat Surabaya pada masa pandemi COVID-19. Tabel kontingensi yang kedua yaitu antara tingkat stres dengan jenis kelamin, di mana tabel kontingensinya bisa dilihat pada tampilan PPT dengan jumlah sampel untuk jenis kelamin laki-laki sebanyak 37 dan perempuannya sebanyak 90. Next. Untuk penyelesaiannya, langkahnya sama seperti yang tadi, yaitu yang pertama merumuskan hipotesis, dengan hipotesis nolnya adalah tidak terdapat hubungan antara tingkat stres dengan jenis kelamin masyarakat Surabaya pada masa pandemi COVID-19, dan hipotesis alternatifnya yaitu terdapat hubungan antara tingkat stres dengan jenis kelamin masyarakat Surabaya pada masa pandemi COVID-19. Kemudian kita rumuskan daerah kritisnya, yaitu akan menolak H0 jika chi-square hitungnya lebih dari chi-square alfa yang besarnya 0,05 dan derajat bebasnya 2 yang diperoleh dari I-1 dikali J-1, sehingga H0 ditolak jika chi-square hitung lebih dari 5,991. Next. Untuk perhitungannya juga sama, yaitu menggunakan manual, software SPSS dan Minitab. Nah, ini dihitung terlebih dahulu frekuensi harapannya yang disajikan pada tabel di bawahnya, ditandai dengan angka yang berada di dalam kurung. Next. Kita masukkan angka-angka tadi pada rumus chi-square, maka diperoleh chi-square-nya sama dengan 2,17. Lalu dengan menggunakan software SPSS diperoleh persen chi-square-nya sebesar 2,173 dan signifikansinya sebesar 0,337.
Kemudian dengan menggunakan MITEP juga diperoleh percentage square-nya sebesar 2,173 dan p-value-nya sebesar 0,337. Jadi dengan menggunakan manual, software SPSS maupun software MITEP hasilnya sama, yaitu chi-square hitungnya sebesar 2,173 dan p-value-nya sebesar 0,337. Keputusannya karena nilai chi-square hitung itu 2,17 lebih kecil dari 5,991, maka berada di luar daerah kritis dan nilai p-value-nya sebesar 0,337 itu lebih besar dari alfa yang besarnya 0,05, sehingga dapat diputuskan bahwa tidak cukup bukti untuk menolak H0. Kesimpulannya, tidak terdapat hubungan antara tingkat stres dan jenis kelamin masyarakat Surabaya pada masa pandemi COVID-19. Selanjutnya adalah bab 5 penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, dari penelitian ini kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan tabel kontingensi, diperoleh hasil bahwa tingkat stres yang dialami masyarakat Surabaya di masa pandemi COVID-19 tidak bergantung pada jenis profesi yang ditekuni dan jenis kelamin. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa riset yang dilakukan oleh Microsoft dan Tech Republic Premium bahwa tidak adanya batas-batas komunikasi di luar jam kerja tidak berpengaruh pada tingkat stres yang dialami masyarakat Surabaya. Selain itu, sebuah studi yang dikutip dari CNN Indonesia mengungkapkan bahwa WFH selama masa pandemi membuat para pekerja lebih lama bekerja juga tidak berpengaruh terhadap tingkat stres masyarakat Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Surabaya dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Selanjutnya adalah saran akan disampaikan oleh Fitri Laila. Penelitian ini dapat diperbarui dengan menambahkan faktor-faktor sosial lain yang dapat mempengaruhi tingkat stres seperti kondisi ekonomi yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Selain itu, penelitian ini dapat dilakukan dengan mengubah subjek penelitian menjadi siswa atau mahasiswa yang sedang menempuh pembelajaran secara daring di masa pandemi. Itulah sekian presentasi kami. Kami mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.